Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Subahal khair. Mada darsuna al-an? Darsuna al-an ahlus sunnah wal jamaah. Masih dalam pembahasan atau pelajaran ahlus sunnah wal jamaah. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari sejarah timbulnya firqah-firqah dalam Islam. Kalian tahu bahwasanya latar belakang apa yang menyebabkan timbulnya firqah-firqah dalam Islam. Pada pembahasan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang tokoh dan ajaran firqah dalam Islam. Firqah yang pertama yang akan kita bahas adalah Khawarij. Ini mungkin sudah kalian bahas di pertemuan sebelumnya, tapi secara global saja. Nah, ini akan kita bahas secara detail. Siapa sih Khawarij itu? Kata Khawarij berasal dari khoroja. Dalam bahasa Arab, khoroja artinya keluar. Jadi Khawarij berasal dari khoroja, yang berarti keluar. Sedangkan yang dimaksud dengan golongan Khawarij adalah golongan yang keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib sesudah peristiwa tahkim. Nah, ini sudah kalian pelajari minggu lalu bahwasanya ada peristiwa tahkim dalam peperangan Siffin. Peperangan Siffin antara pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukan atau tentara Ali bin Abi Thalib. Yang mana Muawiyah tidak setuju atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi perang Siffin dan diakhiri oleh peristiwa tahkim, gencatan senjata antara kedua tentara. Gencatan senjata guna untuk merundingkan kembali siapa yang akan menjadi khalifah, dengan syarat Ali bin Abi Thalib harus mau melepaskan kepemimpinannya dan kemudian untuk dipilih kembali atau dirundingkan kembali siapakah yang pantas menjadi khalifah. Setelah peristiwa tahkim, ada golongan atau barisan orang-orang yang berada di belakang Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju, bahkan mengatakan bahwasanya Ali ini salah karena mau mengambil tahkim yang diajukan oleh Muawiyah. Nah, mereka inilah yang disebut dengan golongan Khawarij, golongan yang keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib sesudah peristiwa tahkim. Itu pengertian dari Khawarij. Kemudian setelah itu mereka berkumpul di Harura. Harura itu nama tempat yang berada di dekat kota Kufah. Mereka setelah keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib berkumpul di suatu tempat yang bernama Harura dan di dekat kota Kufah, dan mereka mengangkat Abdullah bin Abdul Wahhab Ar-Rasabi sebagai pemimpin. Jadi di di Harura itulah mereka mengangkat mengangkat Abdullah bin Abdul Wahhab Ar-Rasabi sebagai pemimpin. Jadi kalau dikatakan siapa yang pertama kali diangkat menjadi pimpinan Khawarij atau siapakah pencetus daripada golongan Khawarij, yaitu Abdullah bin Abdul Wahhab Ar-Rasabi yang diangkat sebagai pimpinan Khawarij di Harura dekat kota Kufah. Itu definisi daripada golongan Khawarij. Kemudian ajaran Khawarij. Apa saja sih ajaran Khawarij yang terdengar
kurang pas dengan ajaran yang kita anut, Asy'ariyah baik ataupun Al-Maturidiyah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada beberapa ajaran Khawarij yang menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah orang yang melakukan dosa besar disebut kafir oleh Khawarij. Jadi orang Islam yang melakukan dosa besar, contohnya berzina, ataupun contohnya mencuri, ataupun contohnya membunuh, maka mereka disebut kafir, otomatis kafir oleh ajaran Khawarij. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah tidak menyebut kafir orang-orang yang melakukan dosa besar, selama orang tersebut tidak murtad atau tidak syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak bergabung dengan kelompoknya wajib diperangi. Jadi Khawarij mengatakan selain kelompok Khawarij, maka hukumnya wajib diperangi. Darah mereka halal. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya selain kelompok Khawarij, mereka berada di Darul Harbi. Darul Harbi itu artinya tanah perang, tempat buat diperangi orang non-muslim. Nah, kita ini yang tidak berada di kelompok Khawarij, menurut mereka wajib diperangi. Darah kita halal menurut mereka. Itu sudah menyimpang daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, orang baik harus masuk surga, orang jahat harus masuk neraka. Ini menurut ajaran mereka. Menurut ajaran mereka, Allah harus memasukkan orang yang baik ke dalam surga dan orang yang jahat harus dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tentu berbeda dengan kita. Kalau kita, surga dan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diwajibkan sesuatu atasnya. Belum tentu orang yang baik harus masuk surga. Belum tentu orang yang baik dimasukkan ke dalam surga kepada Allah oleh Allah. Dan belum tentu juga orang yang jahat dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tapi memang dengan amalan-amalan baik itu bisa mendukung kita untuk mendapatkan keridhaan Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Intinya Allah tidak diwajibkan sesuatu. Kalau kita mengatakan orang baik harus Allah masukkan ke dalam surga, berarti kita mewajibkan sesuatu kepada Allah. Kalau kita mewajibkan sesuatu kepada Allah, berarti Allah tidak maha kuasa. Kenapa? Karena Allah diwajibkan sesuatu. Yang keempat, Al-Quran adalah makhluk. Menurut ajaran Khawarij, Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Menurut kita Al-Quran bukanlah makhluk tapi bersifat qadim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah, firman Allah, yang merupakan sifat daripada sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manusia bebas menentukan perbuatannya. Ini Khawarij. Tapi kalau kita, memang manusia memiliki, kalau menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang manusia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk menentukan perbuatannya, tapi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka manusia bebas menentukan perbuatannya, tidak ada campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang tidak mengerjakan ibadah hukumnya kafir. Masya Allah. Jadi menurut mereka ajaran Khawarij, orang yang tidak mengerjakan ibadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, mereka dihukumi kafir. Kalau kita tidak, orang tidak sholat, tidak dihukumi kafir. Memang dosa besar meninggalkan sholat, tapi tidak sampai dihukumi kafir. Kecuali orang tersebut yakin kalau sholat 5 waktu tidak wajib. Nah itu baru dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib bagi setiap orang.
artinya fardu ain. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah kalian ketahui di kelas 8, artinya memerintahkan orang atau mengajak orang dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar melarang orang berbuat kemungkaran, itu nahi mungkar. Kalau menurut kita hukumnya adalah fardu kifayah, tapi menurut mereka hukumnya adalah wajib bagi setiap orang, artinya fardu ain. Itulah beberapa ajaran Khawarij. Firqah yang kedua yang akan kita bahas adalah Syiah. Syiah pun sudah kalian ketahui secara global mungkin di pembahasan sebelumnya. Di pembahasan kali ini akan kita pelajari secara detail. Apakah yang dimaksud dengan Syiah? Kata Syiah secara harfiah berarti kelompok. Jadi Syiah itu secara harfiah artinya kelompok atau bisa diartikan pengikut atau pendukung. Jadi Syiah asal artinya adalah kelompok, pengikut atau pendukung. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut para pengikut setia Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah peristiwa tahkim, ada golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib disebut dengan Khawarij, tapi ada golongan yang masih setia mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini golongan ini disebut dengan golongan Syiah. Ajaran Syiah dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masalah khilafah atau imamah, kepemimpinan, artinya khilafah atau imamah kepemimpinan tidak dapat dimusyawarahkan. Makanya mereka menganggap bahwasanya walaupun hasil musyawarah setelah peristiwa tahkim Sayyidina Ali tidak lagi menjadi khalifah, tapi mereka menganggap kepemimpinan tetap milik Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena yang mereka yakini khilafah atau imamah tidak dapat dimusyawarahkan melainkan sudah dipilih. Dalam perkembangannya, firqah Syiah terpecah menjadi beberapa golongan. Jadi Syiah pun ada golongan-golongan di dalamnya. Antara lain, yang pertama adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Ini Syiah Zaidiyah tidak terlalu beda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara ibadahnya sama, pola pemikirannya sama, akidahnya pun sama. Yang kedua, Syiah Imamiyah atau Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah. Inilah yang berbahaya dari golongan Syiah. Itu Syiah Imamiyah, Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah. Ini yang berbahaya, yang mereka menganggap bahwasanya kepemimpinan atau khilafah atau imamah turun-temurun. Ali, kemudian ke Sayyidina Hasan, Husain, kemudian ke anak-anaknya sampai sekarang itu mereka punya imam sendiri, memiliki imam sendiri atau yang disebut dengan imam akbar, imam besar Syiah. Tidak mengakui kepemimpinan yang lain, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, tidak mengakui kepemimpinan Umar bin Khattab, tidak mengakui kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi Syiah terpecah menjadi Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah atau Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah. Kemudian ajaran Syiah. Ajaran Syiah, ada beberapa ajaran Syiah yang tidak sama dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bisa dibilang melenceng. Yang pertama adalah yang berhak menjadi pengganti Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang kita tahu bahwasanya setelah Rasulullah wafat yang menggantikan adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Tapi menurut mereka yang berhak menjadi pengganti Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, jabatan pengganti Nabi sebagai kepala negara dan agama bergelar imam. Jadi mereka memanggil ketua besar mereka atau yang menjabat sebagai pimpinan Syiah adalah jabatannya bergelar imam. Dia sama dengan Nabi. Imam mereka ini, imam Syiah, mereka anggap sama dengan Nabi. Maksudnya apa? Bersifat maksum.
Bersifat maksum artinya tidak pernah melakukan dosa besar dan dosa kecil. Nah, ini yang agak melenceng, bukan agak melenceng lagi, ini yang menyeleweng dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita meyakini bahwasanya selain para nabi, para rasul itu tidak ada yang memiliki sifat maksum terjaga dari dosa. Hanya para nabi dan para rasul lah yang memiliki sifat maksum menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, imam masih mendapatkan wahyu dari Allah sekalipun tidak melalui malaikat Jibril. Nah, ini sudah sangat melenceng menurut kita. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inqata'al wahyu, sudah tidak ada wahyu lagi, terputus sudah wahyu, karena yang menerima wahyu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak menerima ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Ini sudah kalian pelajari itu kalau nggak salah di bab pertama. Sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis adalah ijma' dan qiyas. Kalian sudah tahu apa definisinya ijma'? Ijma' adalah kesepakatan ulama pada masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah dalam permasalahan tertentu disebut dengan ijma'. Dan juga qiyas. Qiyas adalah menyamakan satu permasalahan yang tidak ada dalilnya di dalam Quran dan hadis dengan permasalahan yang serupa yang ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Mereka hanya menerima Al-Quran dan hadis, tidak menerima ijma' dan qiyas. Itulah beberapa ajaran-ajaran Syiah. Mudah-mudahan dapat kalian pahami tentang Khawarij, pengertiannya, kemudian siapa sih yang menjadi pimpinan Khawarij dan ajaran-ajaran Khawarij, dan juga Syiah pengertiannya dan keyakinan mereka apa, kemudian terpecah menjadi berapa golongan Syiah, dan juga ajaran-ajaran Syiah. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.